Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tudkhilul jannata urusmuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Sekarang lagi kondisi hujan ya, turun rahmatnya Allah. Mudah-mudahan kita semua yang saat ini juga sedang menyimak pengajian ini ya, mudah-mudahan semuanya mendapat rahmat ya. Amin ya rabbal alamin. Marilah dalam kesempatan baik ini kita meneruskan pengajian tafsir Al-Quran, melanjutkan surat Al-Baqarah ayat 168. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان innahu lakum aduwwum mubin. Lanjutkan maknanya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu makanlah kalian mimma dari apa-apa fil ardi, di dalam bumi. Halalan yang baik, thayyiban lagi baik. Halalan yang halal, thayyiban lagi baik. Jadi kita di ayat ini dijelaskan sebenarnya ini bukan perintah wajib, bukan mubah, boleh. Kalian silahkan makan, tapi di sini makannya itu ya supaya yang halal dan yang baik. Halal di situ ada 3. Jadi pertama halal jenisnya. Ini seperti misalnya contohkan ayam dan babi. Berarti babinya itu yang jenis yang haram, ayam termasuk yang halal, ayam, ikan. Kemudian halal dari cara mendapatkannya. Misalnya walaupun ayam ya halal, tadi kan jenisnya halal, tapi mendapatkannya dengan cara mencuri tetangga sebelah gitu ya. Atau tetangga sebelahnya lagi, sebelahnya lagi, sama aja pokoknya. Kalau mencuri tetangga dekat, tetangga jauh ya sama aja. Itu berarti caranya tidak halal. Walaupun ayam itu halal, didapat dengan cara tidak halal itu menjadikan haram, tidak boleh dimakan. Kalau dijual brandnya bukan untuk dimakan, gimana? Ini dibelikan rokok, sama aja, rokoknya juga jadi haram. Dibelikan pulsa, sama, pulsanya juga jadi haram. Karena dari asalnya tidak halal, mencuri, cara yang tidak dibenarkan. Kemudian pengolahannya, jadi ini ayam bapaknya beli dari pasar ya gitu. Yang dibeli itu ayam yang halal dibeli, beli di pasar halal. Sampai di rumah ini istrinya itu lupa minta dipotongkan kelaminnya. Dia sendiri takut dengan ayam itu mau nyembelih itu. Akhirnya itu ya dijepitkan di pintu ayam itu. Dijepitkan di pintu, akhirnya mati. Setelah mati baru dimasak. Setelah dimakan sama-sama ini makan, terus ayahnya nanya, tuh tadi siapa yang nyembelihkan? Ini ya tidak disembelih, dia dijepitkan di pintu. Nah itu haram juga. Jadi jenisnya harus halal, cara mendapatkannya pun harus dengan cara halal, dan pengolahannya pun harus halal. Lalu disembelih dengan menyebut nama Allah. Disembelih juga tapi tidak menyebut nama Allah, dia tidak halal. Disembelih misalnya, tapi niatnya untuk berhala, untuk persembahan. Ini tumben ibu ini ini masak ayamnya gimana ini? Ini saya ini mau untuk persembahan ini supaya acara mantuan kita nanti ya kan, mantenan anak kita sama ini nanti berjalan lancar. Ini rencananya mau saya lemparkan 4 sudut rumah, belakang di 2 sudut, depan 2 sudut. Itu berarti niatnya untuk selain Allah itu berhala, itu berarti ini jadi haram. Walaupun ayam bapaknya beli di pasar, duitnya didapat dari kerja halal ya, disembelih dengan nyebut nama Allah, tapi untuk supaya acara
kawinannya jadi lancar kayak ya, terus supaya tidak hujan misalnya gitu ya. Jadi haram, kadang-kadang tidak sengaja waktu nyembelihnya itu karena ini 17 Agustus kali ya, merdeka lah ini ya. Jadi juga jadi haram. Maka harus diperhatikan nantinya, walaupun hal yang kelihatannya sepele ini ya, tapi akibatnya jadi fatal nanti karena memakan atau mengkonsumsi sesuatu yang haram. Walahmu ini yubutu min subutu sub ya, daging yang tumbuh dari hal ini yang haram aja. Artinya ya jadi darah atau jadi daging atau jadi lemak ya gitu, atau jadi kulit ini. Pokoknya apa yang kita konsumsikan artinya diresap oleh badan kita. Jadi ya, kalau yang asalnya dari yang haram maka fannaru aula biha, neraka lebih berhak memakannya. Artinya tubuh kita, badan kita yang sering atau yang memakan sesuatu yang haram tadi menjadikan neraka berhak membakarnya. Maka artinya gawat ini kalau kita memakan sesuatu yang haram. Misalnya uangnya didapat belinya ayam dibeli ya, halal tadi kan, jenisnya halal, dibeli ya halal lagi, disembelih lagi halal lagi, tapi duitnya dapat dari riba, ini gitu ya, jadi haram. Dari riba jadi haram. Nah maka banyak yang harus diperhatikan tentang halalan ini. Kemudian toiban dengan baik itu ya, misalnya kalau kita itu ada penyakit misalnya ya, tidak boleh makan misalnya jeruan misalnya gitu ya. Kalau makan jeruan itu jadi kumat misalnya kan gitu, jadi kambuh ya, berarti jangan dimakan. Dimakan aja, penting ini kan halal ya, tapi kan kumat kambuh lagi. Kalau mau ngerasain kambuh ya silakan lagi. Berarti kita nganiaya diri sendiri tuh, tidak boleh. Tapi saya seneng loh makan ini, seneng bener nih soto jeruan ini, seneng bener ini. Ini soto jeruan ini senang bener nih. Ya kamu senang, tapi setelahnya kamu kesakitan gimana? Ini. Ya, tapi gimana? Ya tidak boleh. Menganiaya diri sendiri itu namanya. Walaupun duit kita sendiri mengkonsumsi sesuatu yang halal, tapi kalau akibatnya menjadikan kita itu menderita gitu, itu tidak boleh. Jadi nyiksa di sini tidak boleh. Tidak boleh. Yang baik itu gitu. Termasuk lain dengan cara baik itu juga ya, kita makanya berdoa, tidak berlebih-lebihan. Itu jadi buruk ini. Kita kalau makan tidak terkontrol, ini sehari 10 kali makannya ini. Itu jadi tidak baik itu. Jadi kan justru badan kita jadi tidak sehat. Jadi bukan kayak bensin, motor, mobil bensinnya full terus, penuh terus, lebih bagus itu, tidak masalah. Walaupun terpakai dikit, isi lagi, pakai dikit, isi lagi sampai full, tidak masalah itu. Tapi kalau badan kita ini apalagi kurang gerak, tidak olahraga atau tidak bekerja, makan terus ya, makan juga sampai kenyang-kenyang gitu kan, itu akan berakibat buruk pada diri kita. Aslinya yang namanya makan itu hanya untuk menegakkan tulang punggung. Istilah menegakkan tulang punggung itu artinya jangan sampai kita itu mau berdiri itu jatuh gitu. Mau berdiri bisa gitu, karena ada tenaga dari makanan yang kita konsumsi tadi. Sehingga mau ibadah itu bisa. Jangan sampai saking lemahnya tidak makan 3 tahun 3 hari gitu ya, mau sholat tidak bisa berdiri, mau apa ngomong aja tidak keluar suaranya gitu ya. Jangan ya gitu. Aslinya makan itu sekedarnya, itu sehat. Makan secukup ini sekedarnya itu ya, itu sehat. Makan cukup itu saja kurang baik, makannya cukup artinya sampai kenyang itu kurang baik, apalagi makannya lebih dari kenyang. Itu akan buruk pada akibatnya pada diri seseorang. Wala, dan jangan tatabi'u, mengikuti kalian khutuwatus syaitan, pada langkah-langkahnya ini syaitan, pada lakonnya, langkah-langkah atau perbuatannya syaitan. Jadi tadi saya jelaskan lagi dalil tadi, walahmu, dan adapun daging, maksudnya itu anggota badan kita ini, yang tumbuh dia minasuktu dari sesuatu yang haram ini, fannaru, maka neraka aula dia lebih berhak membakarnya. Ini sesuatu yang harus kita ingat.
kalian jangan mengikuti langkah-langkah setan. Langkah setan apa tadi? Setan tadi termasuk sesuatu yang diharamkan tadi harusnya kita indahkan. Setan tidak, malah tidak apa-apa, tidak ada yang tahu juga. Mati, ayamnya mati juga tidak ada yang tahu juga. Ya kan? Kalau udah dimasak dikasih bumbu itu tidak terasa lagi katanya gitu. Yang penting kan masih enak nih. Apalagi mau dijual kan gitu. Orangnya kan nggak tahu ya. Cuman kita aja yang tahu. Maka jangan dikasih tahu yang penting. Kalau dikasih tahu ya percuma. Ayamnya mati, kita belinya lebih murah, kita jualin nanti untungnya besar, ya kan? Yang penting bumbunya enak gitu. Nah, itu setan. Setan itu namanya langkah-langkah setan. Setan mengajari pada kita sesuatu yang ini apa? Bukannya cerdik, bukan pandai, tapi itu cara yang culas, cara yang tidak dibenarkan. Cara yang tidak dibenarkan. Atau dia menyuruh kita makan sesuatu yang haram. Ini kan seperti tadi, konsumsi narkoba, minum minuman keras dan sebagainya. Itu setan. Kenapa kok sampai sekarang ada orang yang mengkonsumsi narkoba, makan yang haram itu? Dan ini karena berhasilnya setan. Ada orang dibuat penasaran sehingga akhirnya mencoba. Ada orang dibuat ketagihan. Ada orang dibuat oleh ini apa? Setan itu dibuat merasa bangga. Bangga. Seperti preman-preman itu. Kalau belum mabuk itu ya malu dia sama kawannya. Kawannya mulutnya sudah bau semua. Bau tikus lainnya. Udah bau minuman cap tikus itu. Minuman cap ini apa? Cap tikus mati kan gitu. Itu bangga dia, bangga. Bangga dengan kejelekannya itu. Itu setan, berhasil dia. Itu langkah-langkah setan. Jangan diikuti. Orang kalau tidak ngaji, tidak tahu hukum, tidak tahu aturan Quran hadis, maka tidak tahu ini langkah setan apa bukan. Ini contoh setan apa bukan. Ini perbuatan setan atau bukan. Mana tahu? Oh, dia tidak ngaji. Kalau kita ngaji tahu. Diajak orang minum-minuman keras lah ya kan. Kita tidak mau. Kenapa? Oh, setan ini. Kalau dituruti berarti itu langkah-langkah setan. Nah, ini. Kalau dia tidak ngaji, mana tahu ini diajak minum ya. Ya, yang penting tidak mabuk kan gitu. Coba aja sedikit. Nah, kan nggak mabuk kan, nggak apa-apa minum itu. Coba dikit lagi. Nah, kan nggak mabuk kan? Nah, ini. Coba dikit lagi. Nah, kan belum mabuk ini. Nggak apa-apa, masa kamu baru setengah gelas nih sudah teler. Dilatih besok-besok ya. Dilatih, ditingkatkan jadi 3/4 gelas nih, besok-besok jadi segelas. Lama-lama biasa kamu. Lama-lama biasa, cemen kamu minum setengah gelas sudah mabuk. Kami biasa aja 3 gelas, 4 gelas, sebotol ini biasa aja. Cuman pusing aja gitu. Kayak gitu. Jadi itu setan itu pintar. Selain dirinya itu dinasihati atau dipengaruhi, orang lain pun diajaknya, di skenariokannya, dibuatnya seolah-olah orang lain itu mendukung dia. Tidak masalah, tidak apa-apa, bagus, malah ketinggalan kamu, rugi kamu, cemen kamu kalau nggak mabuk dan sebagainya. Itu langkah-langkah setan. Nggak usah diikuti. Maka anak-anak kita, ya, mereka kalau tidak dibekali ilmu agama, mereka merasa dicemenkan tadi ya, tertantang. Wah, cemen apa? Saya berani sini. Kamu berapa botol? 2 botol. Sudah, saya 3 botol. Nah ini, karena dicemenkan tadi, padahal terjebak dia. Dia nyangka ya, yang membuktikan bahwa saya laki-laki, saya bisa juga, tidak hanya kamu yang bisa, saya juga bisa. Nah ini, padahal dia terjebak. Yang jebaknya setan tadi melalui orang tadi. Orang itu udah jadi setan, udah jadi temannya setan. Nah ini. Kenapa jangan mengikut langkah-langkah setan? Innahu, sesungguhnya setan laku pada kalian orang iman itu aduun, musuh mubin yang jelas. Setan adalah musuh yang jelas bagi kita. Musuh yang jelas ini maksudnya mengajak masuk neraka. Itu, mengajak masuk neraka. Seolah di dunia mengajak kita happy, senang, pintar, ya. Tapi sebetulnya itu mengajak masuk neraka. Innama, sesungguhnya ya'murukum, perintah dia setan pada kalian, bisu'i, dengan kejelekan, wal fasya, dan dengan kekejian. Bukan hanya sekedar jelek, tapi fasya ini suatu yang sangat jelek kayak ini. Bukan hanya ini apa dilarang agama, tapi juga itu istilahnya secara moral itu jelek sekali. Wa antakulu, dan supaya berkata kalian Allah atas Allah, mengatasnamakan Allah, ma la ta'lamun, pada apa-apa yang kalian tidak tahu. Nah ini kerjaan setan. Kerjaan setan itu banyak, tapi semuanya mengajak masuk neraka. Jadi ini disebutkan setan itu selalu ngajak jelek. Ngajak jelek itu selalu ngajak berbuat jelek. Tidak pernah setan ngajak ayo kita tolong orang yang sedang kesulitan itu.
Ayo kita tolong ibu-ibu yang keberatan bawa belanjaannya itu, kita bantuin angkat. Ayo kita kita bantu orang-orang yang lagi kelaparan itu, kita kasih duit supaya dia bisa makan. Itu kerjaan baik. Setan tidak begitu. Setan guru yang jelek. Orang lagi kesusahan, ini itu pengemis itu. Nah ini orang ngemis itu ya sudah kesusahan ya, ditahan ngemis gitu. Dia ide oleh setan ini justru bukan mau nolong, malah mau ngambil uangnya pengemis itu dengan cara yang halus. Kamu taruh uang di situ, ya, siapkan uang 1.000, ya. Nah ini di ujung tangan ini bukan saya ngajarin ini, ya. Orang itulah yang ngajarin, setan tadi. Bukan saya, ini sekedar contoh. 1.000 harus waspada berarti. Uang 1.000 gini kan, kasihkan seolah-olah orang itu ngasih. Padahal di belakang ini sebelum ngasih itu dia dulu yang mana yang 5.000 kan gitu. Nah ini 1.000 taruh, 5.000 dibawa gini. Nah, ini sambil lewat. Orang udah terima kasih gitu, padahal dia untung untung 4.000 kan gitu. Nah itu kerjaan setan. Jelek. Kerjaan setan itu jelek, tidak pernah diajak baik. Ngatain orang, memfitnah orang, lagi kan mengambil haknya orang dan sebagainya. Itu kerjaan setan. Tidak mau ibadah, itu pasti nyuruhnya jelek seperti itu. Dan juga setan menyuruh kita berkata sesuatu atas nama Allah apa yang kalian tidak tahu. Nah ini kebanyakan ini para anak-anak muda, kadang-kadang orang tua juga. Dia malas ibadah, tidak mau ibadah, tapi dia tenang-tenang saja. Kenapa dia bisa tenang-tenang padahal tidak ibadah? Padahal orang tidak ibadah itu diancam neraka oleh Allah nanti, dan itu suatu waktu bisa terjadi di dunia. Kadang-kadang sudah dapat azabnya Allah. Kenapa dia tidak bisa tenang-tenang itu? Karena setan membisikkan di hatinya, di pikirannya itu bahwa tidak apa-apa, kamu masih mending, kamu masih lebih baik, banyak orang yang lebih jelek lagi daripada kamu. Lagi dia biasa-biasa saja. Itu bapak itu sudah lama dia tidak sholat, seumur hidup dia tidak sholat, kamu masih mending, masih suka sholat maghrib. Gitu ini kan. Jadi yang sholat sekali ya dia dipuji-pujinya, ya kan, dibandingkannya yang tidak sholat sama sekali kan gitu. Yang mencuri, yang maling, tidak apa-apa, kita cuma maling ayam, kita cuma maling sandal, kita cuma maling jemuran, tak sampai 1 juta, berapa puluhan ribu, kalau dijual di lowaan itu cuma berapa ribu lah. Ini kecil lah itu, Allah pasti maafkan, itu kan kecil. Orang korupsi miliar-miliaran, triliunan itu aja biasa-biasa aja, masih mending kita ini. Nanti kita kalau ketemu Allah, nanti kita minta maaf saja, pasti dimaafkan. Allah katanya kan kaya, masa Allah kalau kaya sekedar mencuri ayamnya dia perhitungan kan gitu. Nah akhirnya iya ya, jadi dia berbicara itu tidak harus berbicara ke orang lain, berbicara dengan dirinya sendiri untuk membenarkan atau pembenaran terhadap perbuatannya sendiri. Itu termasuk dia berbicara atas nama Allah, apa-apa yang dia sendiri tidak tahu. Itu kalau orang itu ngaji, kalau orang itu berguru, bisikan-bisikan seperti itu ya bisa hilang. Bisikan-bisikan seperti itu tidak mempan. Disuruh mencuri tidak apa-apa lah, ini kan namanya kita ini kepepet kayaknya. Kalau kamu nanti suatu saat jadi orang kaya, berhenti, jangan lagi mencuri, kamu bangun masjid. Setiap lorong kamu bangun masjid. Nah sekarang karena lagi kepepet, gak apa-apa lah mencuri. Nah itu bisikan setan lain. Bisikan setan. Nanti kamu kalau sudah kaya, naik haji kamu, hajikan orang sekampung kamu itu. Nah berhubung sekarang lagi miskin ya, kepepet, gak apa-apa, maling-maling ya gak apa-apa, mencuri ya gak apa-apa. Itu bisikan setan. Logikanya itu seolah-olah iya benar itu. Itu bagi orang yang tidak ngerti agama, yang menganggapnya sesuatu yang benar, seolah memberi solusi di dalam kesulitan itu ya. Solusi dari setan kayaknya cocok, tapi padahal itu bisikan setan. Jadi setan selalu berkata pada kita apa yang kita tidak tahu, dijebaknya kita seolah-olah bagus, seolah perbuatan bagus. Kadang-kadang orang itu dipanas-panasinya itu, kamu tadi dikatanya seperti ini, kamu kalau tidak balas itu berarti harga dirimu itu tidak ada, nol. Orang itu kalau tidak ada harga diri itu lebih baik mati. Jadi kamu mati bunuh diri atau kamu bunuh dia. Biarlah nanti masuk TV, kamu ditangkap polisi, masuk penjara, tapi kamu bangga karena saya sudah menjaga harga diri saya dan saya bunuh dia karena dia sudah menginjak-injak harga diri saya. Itu bisikan setan. Masa hanya sekedar ngomong apa gitu ya langsung harus tersinggung, harus bunuh orang lagi ya? Itu bisikan setan. Seolah apa? Ada lagi anak muda ini dijebaknya itu dengan cinta.
kamu diputuskannya, maka hidupmu tidak ada artinya lagi. Kalau tidak ada cinta dalam hidup ini, hidupmu sudah tidak berharga, tidak ada arti lagi. Lebih baik kamu mati. Kamu bunuh diri saja. Nanti kalau bunuh diri terus mati, iya kamu memang mati, tapi cowokmu atau cewekmu yang memutuskan itu nanti akan menyesal seumur hidup. Calon mertuamu yang nolak itu nanti akan menyesal, sedih betul dia. Baru dia tahu, baru dia menyesal setelah kamu mati. Memang mungkin, ya, cowoknya, mantan ceweknya, mantan cowoknya atau calon mertuanya itu yang menyesal, sedih. Tapi paling berapa lama? Seandainya seumur hidup pun tidak ada gunanya untuk dia. Yang jelas kamu dengan bunuh dirimu itu kehilangan hak surgamu, kamu akan masuk neraka selama-lamanya. Jadi hebat setan bisikannya itu. Dia bicara pada dirinya sendiri, pada orang itu, seolah membelanya, seolah di pihak dia, seolah memberikan solusi terbaik pada saat-saat kritis, saat-saat kesulitan itu. Padahal sebetulnya setan membisikkan padanya untuk mencelakakan dirinya sendiri. Nauzubillah. Maka kalau tidak punya ilmu agama, anak-anak muda yang banyak yang bunuh diri, gara-gara seperti itu. Dia bangga bunuh diri karena cinta tadi, atau bunuh orang dan sebagainya. Wa idzana ketika kila dikatakan lahum pada mereka, ittabi'u mengikutilah kalian ma anzalallah pada apa-apa yang Allah turunkan. Qalu berkata mereka. Jadi mereka kalau nasihat, ayo kita ngaji Quran, ikuti pada Quran, kitab Al-Quran telah Allah turunkan ini. Mereka menjawab, bal bahkan nattabi'u mengikuti kami ma alfaina pada apa-apa yang menjumpai kami, alaihi atas ma abana bapak-bapak kami. Maksudnya, tidak perlu. Kami ya cukuplah apa yang sudah kami jumpai dari bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Kami dalam proses kehidupan ini semua sudah ada cara, sudah ada contohnya. Kalau kelahiran bagaimana cara ngurusnya, kalau kematian bagaimana ngurusnya, kalau pernikahan bagaimana, kalau ada kesulitan, ada masalah bagaimana, sudah ada ritual-ritualnya itu. Dulu cara-cara yang dari nenek moyang kami ada cukup, tidak perlulah ini ngaji Quran, tidak perlulah tahu bagaimana cara Quran. Karena logikanya ini, menurut dia nenek moyang kami itu pastilah ini membuat cara-cara itu pasti tidak bertentangan dengan agama. Pastilah dia sesuai dengan ajaran agama. Tak mungkin kalau orang tua kami, nenek moyang kami sengaja untuk menyesatkan kami, sengaja untuk membuat kami celaka, sengaja membuat kami dimusuhi Allah, tak mungkin. Kalau seandainya itu terjadi, istilahnya kan pastilah Allah sudah menegur kami. Tidak ada ini teguran seperti itu dari Allah ke kami. Berarti sudah benar-benar saja. Tidak aman-aman saja, tidak masalah, tidak perlulah kita ngaji. Padahal Allah yang menyeru ini. Mereka disuruh menetapi Quran yang Allah telah turunkan pada mereka. Mereka menolak. Alasannya cukup dengan mengikuti aturan yang sudah ada, ritual yang sudah ada, adat yang sudah ada, budaya yang sudah ada, kebiasaan yang sudah ada. Padahal kalau di cross check adat, kebiasaan, budaya segala macam itu cross check dengan dalilnya, dengan Quran dan hadisnya, belum tentu cocok. Mending hanya belum tentu cocok. Kalau bertentangan gimana itu? Bertentangan apa itu? Tidak berarti kita bertentangan menentang Allah, gitu kan? Apa berani kita ini? Kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi orang yang kalau diajak ngaji tidak mau dengan alasan cukup yang sudah ada saja, itu udah banyak sekali, banyak sekali orang-orang yang tidak mau ngaji dengan alasan cukup mengikuti apa yang sudah ada saja. Sudah apa yang sudah cukup, Quran cukup diimani saja, tidak perlu dikaji. Penting kamu iman, kami iman. Iman apa lah ini? Kamu tidak tahu artinya, tidak tahu maksudnya, terus tidak mau melaksanakannya. Iman apa itu? Dijawab oleh Allah, awalau kana adakah walaupun kana ada abahum bapak-bapak mereka layak kiluna syai'a, tidak berpikir sesuatu sedikit pun, maksudnya walayata, dan mereka tidak dapat hidayah. Loh, kamu tetap mengikuti nenek moyang, diajak ngaji Quran tidak mau, alasannya cukup dari nenek moyang. Bagaimana kalau nenek moyang kamu tidak dapat hidayah? Nenek moyang kamu tidak dapat hidayah, dan dia juga tidak mikir sedikit pun, malah tidak mikir sedikit pun, tidak mikir bahwa dia itu salah. Nah, maka ini mereka tetap saja ngotot lah ini. Sudah merasa cukup dengan apa yang sudah ada, contoh-contoh yang sudah ada. Sehingga jelas-jelas ini kitab, jelas-jelas ini perintah Allah, mereka tolak. Ini hal yang
disayangkan dari masyarakat kita yang masih bersikap seperti itu apabila diajak mengaji Al-Qur'an. Wa masalu, dan gambarannya allazina, orang-orang kafaru yang kafir mereka. Kama salih, seperti gambarannya allazi, orang yang iku yang memanggil bima dengan apa-apa, la yang tidak yasmau mendengar. Memanggil pada yang tidak bisa dengar. Illa kecuali doa, panggilan, wanidaan dan ajakan. Maksudnya itu gambaran kita ngajak orang yang kafir. Gambarannya kita mengajak orang untuk mengaji Al-Quran di sini kepada orang yang belum diberi hidayah oleh Allah. Jadi seperti mengajak orang yang memanggil orang yang tidak bisa dengar, orang tuli. Orang tuli dipanggil keras tidak dengar, apalagi dipanggil dengan peran. Jadi harus betul diajak, digeret gitu betul, dituntun begitu betul ini. Itu pun sulit tetap ini, karena kesulitan dia menerima informasi dari kita seperti itu. Bukan hanya sekedar tuli ini. Summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Ini tuli ini bisu dan buta. Jadi orang yang diberi hidayah oleh Allah itu tuli, bisu dan buta. Karena tuli tidak bisa bicara, kemudian dia tidak bisa melihat. Jadi susah sekali mengarahkan kepada orang yang seperti itu. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman. Kulu makanlah kalian min thayyibat, dari yang baik-baik, ma razaqnakum, apa yang telah kami beri rezeki pada kalian. Wasyukuru, dan bersyukurlah kalian lillah pada Allah. In kuntum, jika ada kalian, iyahu hanya pada Allah, ta'budun, menyembah kalian. Hai orang iman itu. Kalau kalian memang benar-benar hanya menyembah pada Allah, makalah dari rezeki yang baik saja yang telah kami beri. Yang tidak baik jangan, apalagi tidak halal. Yang tidak baik aja jangan, apalagi yang tidak halal. Dan kamu supaya bersyukur. Jadi kalau soal diberi rezeki terus dimakan atau dinikmati, itu ya semua orang bisa. Bersyukurnya ini loh. Bersyukur itu artinya ucapan dia memuji Allah. Secara ucapan dia selalu mengucapkan kalimat yang baik. Ini. Kemudian perbuatannya selalu beribadah, menyembah kepada Allah dengan memurnikan agama, mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Innama, sesungguhnya harama, telah mengharamkan Allah alaikum atas kalian, maita, pada bangkai. Jadi bangkai apapun itu haram, tidak boleh dimakan. Walaupun barusan mati, seperti ayam baru mati 5 menit, baru 3 menit atau belum 5 menit. Pokoknya kalau sudah keburu mati, ini walaupun sapi yang begitu besar tapi keburu mati. Misalnya sapi jatuh tergantung misalnya, terus dia mati. Sayang benar sapi sebesar ini, dagingnya begitu banyak. Mati lah ini. Sudah, daripada mubazir terus dibuat bakso gitu, atau dimasak gitu ya, dibagi-bagi. Tidak boleh, haram. Kalau sudah keburu mati, bangkai tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh dimakan untuk kita manusia. Kalau untuk hewan ternak masih bisa. Wadamu, dan pada darah, walahmal khinzir, dan kepada dagingnya babi. Daging babi. Jadi daging babi ini bukan hanya dagingnya, ini kan kulitnya, kakinya, tulangnya, jeruannya, ini darahnya, apapun dari babi itu ya tidak boleh. Bahkan babi dijual terus diberikan makanan lain, itu juga jadi haram, karena dari sesuatu yang haram. Bangkai yang disebut haram tadi ya kecuali bangkainya laut, ikan. Bangkai yang ada di laut, bukan berarti hewan darat seperti sapi mati kecemplung sungai terus. Ini bangkai laut, ini bukan. Itu bangkai darat dicemplungkan di laut namanya. Ini bangkai laut itu artinya aslinya hewan dari laut itu. Hewan dari laut itu ya walaupun mati, ditemukan mati, kalau mau dimakan, kalau mau ya boleh. Seperti ikan dan sebagainya itu yang ada di laut itu, kalau kita mau walaupun kondisinya mati boleh dimakan. Nanti walaupun mati terus dibersihkan terus dimakan boleh. Semuanya harus dibersihkan. Walaupun nemunya hidup ya tidak mungkin hidup dimakan. Hidup ya dibersihkan, yang mati pun ya dibersihkan. Dan ini baru nanti dimakan. Nah maksudnya ini bangkai laut ini hewan yang memang adanya di laut, hewan yang adanya di sungai itu. Walaupun ditemukan dalam keadaan mati itu boleh.
Nah, termasuklah bangkai yang boleh dimakan adalah belalang. Jadi belalang ini walaupun mati tidak sempat disembelih ya tidak perlu disembelih belalang ini. Ditangkap gitu atau jatuh atau apa. Kenapa sebelum mati itu boleh dimakan. Biasanya dimasak dulu. Artinya tidak termasuk bangkai kalau belalang dan hewan laut. Darah ini. Kalau darah itu pengecualiannya itu adalah ini apa? Limpa, ya. Limpa dan ini apa? Hati dan limpa itu termasuk darah. Itu halal, boleh. Darah yang tidak boleh itu ya darah, misalnya darah sapi ditampung ini kemudian dikeraskan atau bagaimana ya, kemudian itu tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dikonsumsi. Kalau misalnya masih ada darah di daging gitu ya, direbus misalnya ikut direbus ini tidak masalah. Kalau memang murni darah itu, murni darah yang ditampung itu tidak boleh, itu haram. Begitu juga wama uhilla bihi li ghairillah, apa-apa yang disembelih dengannya apa-apa nih hewan li ghairillah dengan selain nama Allah, artinya tidak dengan menyebut nama Allah atau nyembelihnya itu tujuannya untuk selain Allah atau berhala seperti tadi contohkan. Ini untuk apa? Untuk misalnya dilarung ke laut supaya lautnya tidak ngamuk. Ditaruh di gunung supaya gunungnya tidak meletus lainnya. Apa bisa gunung disogok dengan makanan gitu? Laut disogok dengan makanan seperti itu terus dia tidak ngamuk-ngamuk ini. Nah, itu makanan yang untuk dilarung tadi itu jadinya haram. Jadinya haram. Nggak boleh kita makan. Tapi faman maka barang siapa itu roh yang dimudaratkan dia, ghairu bagin, catatannya selain bagin. Selain menentang wala adin dan selain melanggar atau berlebihan. Fala isma alaih, maka tidak ada dosa atasnya. Artinya boleh. Nah, untuk kondisi tertentu seperti orang yang terpaksa tidak ada makanan lain yang halal, yang ada cuma yang haram saja, babi misalnya, cuma ada babi saja, ayam tidak ada, ikan tidak ada, bukan berarti ini apa ayam tidak ada, ikan tidak, ini makan tidak ada lauk, makan cuma nasi sama sayur, gimana tidak ada lauknya, ini terpaksa babi, tidak boleh. Kalau sudah ada nasi ya, walaupun cuma nasi, tidak ada yang lain, tidak ada sambal, tidak ada sayur, tidak ada lalapan, tidak ada kerupuk, ini tidak boleh terus menghalalkan ini berarti terpaksa ini makan nasi saja, ini berarti kita boleh makan babi nih, tidak boleh, sudah ada nasi ya. Jadi kalau sudah ada nasi walaupun tidak ada sayur, ada lauk, ada sambal babi tidak boleh lagi. Ini maksudnya nasi tidak ada, jagung tidak ada, ini yang biasa makan ini apa sagu misalnya, sagunya juga tidak ada, yang ada cuma babi saja, cuma babi tok atau nasinya tidak ada tapi cuma ada sayur saja, sayur kangkung gitu ya sudah makan sayur kangkung aja. Maksudnya ini dibolehkan makan yang haram itu apabila yang bisa dimakan tidak ada sama sekali, yang ada cuma yang haram itu saja. Nah, untuk kondisi tertentu boleh karena tidak ada, yaitu salah satu kondisinya adalah tidak ada makanan lain, terpaksa memakan makanan yang haram. Catatannya orang itu tidak melanggar dan tidak berlebihan. Melanggar itu misalnya seperti kenapa kok dia sampai kamu pernah makan babi, alasannya kenapa kamu sampai pernah makan babi, apa tidak ada beras, kenapa bisa ceritain seperti itu? Saya itu lari ke hutan, kemarin itu dikejar massa karena mencuri misalnya, dikejar massa lari ke hutan, ini apa, terus di hutan itu ternyata tidak ada makanan, nah itu namanya keadaan melanggar, itu keadaan menentang, itu namanya. Dia artinya terkena peraturan, melanggar peraturannya Allah. Nah, itu orang seperti itu tetap saja tidak dibenarkan memakan sesuatu yang haram walaupun tidak ada yang halal, karena dia dalam keadaan menentang, artinya dia berkenaan dengan melanggar hukum. Jadi gitu. Dan dia berzina, mau dilaksanakan hukumnya dia lari, tidak mau, dia lari ke hutan, lari ke gunung. Di gunung tidak ada yang halal, yang ada hanya hewan-hewan yang haram. Nah, itu tetap saja tidak boleh dimakan, tidak termasuk pengecualian ini. Nah, kalau kita tidak ada kesalahan apa-apa, tapi ternyata ya pacaklik misalnya tidak ada makanan apa-apa, hewan tidak ada, tumbuhan tidak ada, makanan masak rumput. Kalau rumput kan memang bukan makanan. Itu kan bisa daun kelapa tidak bisa dimakan memang, walaupun itu ya daun yang halal tapi tidak bisa dimakan. Nah, cuman ada
yang diharamkan tadi. Nah ini keadaan terpaksa itu boleh, tapi kalau keadaan yang malah melanggar tadi tidak boleh. Kemudian catatan kedua yaitu tidak boleh berlebihan, artinya mumpung dibolehkan kita makanlah sebanyak-banyaknya, itu jangan sampai terkenyang betul, sampai kenyang coba lagi makan lagi, jangan. Termasuk yang tidak boleh adalah membuatnya jadi bekal atau oleh-oleh, bekal atau ini dimasak sekalian babi satu ini dimakan sudah kenyang, ini bawa bekal melanjutkan perjalanan sehingga nanti kalau kita kelaparan lagi ini tinggal membuka bekal. Nah itu tidak boleh. Jadi bekal itu tidak boleh. Nah, ini seandainya nanti di jalan itu kelaparan lagi, yang halal tidak ada lagi, betul-betul tidak ada yang haram lagi, ya nyari lagi. Bukan yang penting sudah siap itu ya biar tidak repot. Nah, itu tidak dibenarkan. Jadi catatannya seperti itu. Kalau tidak jelas boleh tanya lagi. Innallaha sungguhnya Allah Ghafurun, Maha Pengampun, Rahim lagi Maha Penyayang. Pengampun dan penyayang. Pengampun ya Allah karena Allah penyayang, yaitu karena dia sayang pada hambanya, walaupun Allah haramkan, tapi akhirnya Allah bolehkan untuk kondisi-kondisi terpaksa seperti tadi. Yang penting orang itu tidak menentang dan tidak melanggar atau berlebih-lebih. Innal ladzina sungguhnya orang yang mana yaktumuna yang menyimpan mereka ma anzalallah pada apa yang Allah turunkan minal kitab dari kitab. Ini umat Yahudi Nasrani yang menghilangkan sebagian ayat-ayat yang berkenaan dengan kehadiran Muhammad dan ayat-ayat lain yang supaya umatnya itu betah dalam agama yang mereka pimpin. Wa yashtaruna dan menukar mereka dengan ayat samanan qalilan dengan harga yang sedikit, dengan harga dunia hanya untuk dapat kedudukan, diangkat sebagai pimpinan, disenangi oleh penguasa dan sebagainya. Itu namanya harga yang sedikit. Ulaika demikian itu tidak yakuluna makan mereka fi butunihim di dalam perut mereka illan nara kecuali makan api. Jadi mereka tidak makan apa-apa kecuali cuma makan api. Wala yukallimuhumullah dan tidak akan berbicara pada mereka siapa Allah. Kapan yaumul kiamat dari kiamat, wala yuzakkihim dan Allah tidak akan mensucikan pada mereka, walahum dan bagi mereka azabun alim siksanya pedih. Jadi orang yang menyimpan ayat itu ya diancam berat oleh Allah. Allah nanti tidak akan mengajak mereka bicara, Allah tidak akan mensucikan mereka, dan Allah bagi mereka siksa yang pedih. Artinya mereka tidak akan bisa keluar dari neraka selamanya dalam neraka. Ini. Karena dia menyimpan ayat hanya cuma untuk mencari keuntungan sesaat atau keuntungan di dunia saja. Ulaika demikian itulah allazina orang-orang istarau yang telah menukar mereka ad-dhalala pada kesesatan bil huda dengan petunjuk. Maksudnya orang itu adalah orang yang sudah dapat hidayah tadinya tapi mereka tukarkan dengan kesesatan karena menukarkan agama dengan dunia tadi. Wal azab bil maghfirah dan menukarkan siksa dengan pengampunan. Maksudnya harusnya tadi setelah dia dapat hidayah dia akan mendapat pengampunan di akhirat, tapi karena ditukarkan dengan tujuan dunia tadi, harga yang sedikit tadi, maka itu sama saja menukarkan pengampunan dengan siksa. Fama asbaruhum 'alan nar, maka dikatakan oleh Allah, fama maka apakah sabar mereka 'alan nar atas neraka. Kira-kira mereka ini tadi sabar tidak terhadap neraka nanti? Pasti mereka tidak sabar. Sekarang dia tidak sabar, tidak dapat kesenangan, tidak dapat kebahagiaan, tidak dapat jabatan, tidak dapat kroni teman-teman dianggap dekat oleh pejabat dan sebagainya. Akhirnya mereka menghalalkan segala cara. Ketidaksabaran mereka itu akan dibalas dengan ketidaksabaran dengan di neraka. Mereka nanti di neraka lebih tidak sabar lagi. Harusnya mereka berpikir, biarlah saya harus sabar di dunia ini, dan yang penting nanti di akhirat saya terhindar dari siksaan yang berat. Nah, nanti karena dia memilih tidak sabar hidup dunia ini, tidak hidup sekali ini berat, tidak hidup sekali ini susah, hidup sekali dengan kekurangan, akhirnya dia menjual ayat dan sebagainya tadi, akhirnya mereka malah mendapatkan siksaan yang berat di akhirat. Maka di akhirat ternyata dia tidak sabar lagi. Tapi tidak ada, walaupun tidak sabar ditahankan, tidak ada tempat lari, tidak ada tempat keluar. Zalika demikian itu bi anallah, sebab sesungguhnya Allah nazzala telah menurunkan di Allah Alkitab pada kitab bil haq dengan benar. Wa innal ladzina ikhtalafu dan sesungguhnya orang yang telah menyelisihi mereka fil kitab dalam kitab la fi syiqaqin ba'id, niscaya di dalam syiqaqin perselisihan, perpecahan ba'id yang jauh. Sisi atau sesat yang jauh. Jadi kenapa sampai segitunya ya ini Allah kok keras ya ini kepada orang yang menyimpan kitab, kepada orang yang tidak menyampaikan kitab, kepada orang yang menolak kitab, mengkufur kitab, mendustakan kitab dan sebagainya. Karena Allah menurunkan kitab ini dengan benar, bukannya asal saja semau siapa yang mau, tidak, dengan benar sungguh-sungguh sudah terencana Allah ini. Nah maka orang yang menyelisih, yang mengkufuri harusnya kan mengimani kitab itu, harusnya diimani. Yang menyelisihinya berarti yang mengkufurinya, ya kan, mendustakannya, berarti orang itu berada di dalam perpecahan atau dalam kesesatan yang jauh, ba'id.
Laisal birra, tidak ada kebaikan. Antuwallu jika menghadapkan kalian wujuhakum, wajah kalian, kibalal masyriqi, ke arah masyrik, ini yaitu Baitul Maqdis, arah timur, wal maghrib, dan ke arah barat, ini ke arah Masjidil Haram. Maksudnya bukan yang disebut kebaikan itu adalah karena kamu menghadap ke Masjidil Haram atau karena menghadap Baitul Maqdis atau sebaliknya ke Masjidil Haram, atau bukan menghadapnya itu yang disebut kebaikan. Ini walakin, dan akan tetapi sungguh albiro, kebaikan yang disebut benar-benar kebaikan itu adalah man amana billah wal yaumil akhir, yaitu orang yang benar-benar beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir, wal malaikata, dan wal malaikati, dan beriman pada malaikat, wal kitab, dan beriman pada kitab, wan nabi, dan beriman pada nabi-nabi. Fa'atal mal, dan mereka mendatangkan harta mereka ala hubbihi, atas senangnya harta, yaitu zawil kurba. Jadi mendatangkan harta atas senangnya harta itu artinya bukannya membuang harta. Sebenarnya dengan harta itu dia senang, dia butuh, dia sendiri ini sayang dengan harta itu, tapi dia datangkan, dia berikan kepada siapa? Zawil kurba, bukan buang sampah. Nah, saya buangkan sampah, nah ambillah. Ya pasti kita dengan senang hati buang sampah lah dia. Lah ini malah di tempat kita ya busuk merepotkan kita buang. Bukan, ini bukan buang sampah, tapi harta yang kita senangi ini, tapi dia berikan kepada zawil kurba, yang punya kerabat keluarganya. Siapa keponakan saya, siapa om saya, siapa paman saya yang tidak mampu, ini gitu, ini keluarga dekat itu. Adik-adik saya, siapa kakak saya, ini saya sekarang udah jadi orang kaya misalnya, ini siapa yang dia tidak mampu, kan gitu. Wal yataman, pada anak yatim, wal masakin, pada orang miskin. Yatim dan miskin ini tidak harus keluarga sendiri. Ini siapapun yang yatim dan orang miskin ya dia datangkan hartanya, dia berikan hartanya, dia sedekah, dia bantu. Wabnis sabil, dan pada anak jalan musafir, ini orang-orang iman yang bepergian, kehabisan bekal dan sebagainya. Dan bukan kekurangan duit, kehabisan bekal itu artinya tidak bisa selama di sini ya, selama di tempat kita ini dia tidak bisa makan minum ya, kebutuhan pokoknya makan minum. Dan ini bukannya makan sama kuota ini internet, itu tidak perlu, itu makan minum sama ongkos balik. Nah itu ongkos pulang itu namanya kehabisan bekal ini. Bukan berarti bulan ini karena lagi di luar kota tidak bisa nyicil mobil, tidak bisa nyicil rumah, nah itu tidak termasuk. Ini untuk makan, ini untuk makan. Musafir yang kehabisan bekal untuk makannya dan untuk ongkos pulangnya. Wasailin, orang yang minta, wafirikob, orang yang minta ini orang karena kekurangan dia minta. Tidak harus dia orang minta, tidak harus profesi sebagai pengemis, tidak. Kawan kita, tetangga kita, ini orang iman lainnya datang bertamu tempat kita, melihat misalnya tempat kita itu ada buah lelian gitu, boleh tidak minta gitu ya, kasih aja. Itu sepatunya kok banyak bener, itu apa ada yang tidak terpakai nih? Oh ya, ada yang begini, silakan ambil ini. Ya seperti itu. Itu orang yang minta, tidak harus dia pengemis ya, enggak. Jadi dia minta ini jaketnya bagus ini baru dikasih ini gitu. Itu ya kalau kita cukup ini artinya punya jaket lain ya kasihkan kan gitu. Kalau cuma satu-satunya yang kita pakai ya jangan. Kemudian wafirikob, dan di dalam membebaskan budak. Misalnya kalau zaman dulu masih ada budak, sekarang tidak ada lagi. Kalau Palembangnya istilah saja itu budak itu anak-anak, budak Palembang, anak Palembang tadi. Dulu budak ini memang orang-orang yang diperjualbelikan sehingga mereka ya tidak punya hak sedikit pun. Pekerjaan mereka harus kerjakan, tidak ada gajinya, tidak ada ya karena mereka statusnya budak. Nah biasanya yang ingin merdeka ini orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah masuk Islam. Kalau mereka yang tidak masuk Islam itu justru betah dengan keperbudakan itu. Karena mereka tidak perlu repot mencari makan, tidak perlu repot mencari apa, dia cukup kerja pada majikannya itu. Ini ada yang bagian kuda ya, dia ngurusi kuda saja, waktunya makan dia makan. Yang bagian masak ya dia masak saja, tidak tahu urusan bahannya dari mana ya. Nanti waktunya makan dia makan. Ini bagian ngurusi misalnya rumah bersih-bersih, dia bersih-bersih saja. Nah ini waktunya makan dia makan, tidak pusing-pusing. Ini juga. Nah yang ingin merdekanya, orang mendapat wawasan pengen merdekanya adalah setelah dia mendapat keimanan, dapat hidayah. Karena setelah dapat hidayah dia pengen beramal soleh, dia pengen beribadah yang banyak. Dia bukan hanya sekedar bekerja, tapi dia pengen juga beribadah pada Allah, pengen juga mengumpul harta, pengen bersedekah, pengen dia nanti haji dan umroh, pengen berzakat dan pengen berkorban sebagainya. Bagaimana saya kalau jadi budak? Tidak bisa ini. Jadi yang pengen merdeka biasanya
orang ini budak yang sudah masuk Islam, lain sudah dapat hidayah, maka dia pengen merdeka. Nah, budak-budak yang seperti inilah yang perlu dibantu. Termasuk yang perlu dibantu ini pendanaannya supaya dia sempat menembus dirinya kepada majikannya. Wa aqama shalah, dan mendirikan salat, wa ataz zakat, dan mendatangkan atau membayar zakat. Wal mufuna bi adhim, dan menetapi dengan janji mereka iza ahadu, ketika berjanji mereka. As-sabirina, orang yang sabar, fil ba'sa, dalam keadaan bahaya di sini bahaya kefakiran, keadaan sulit, keadaan ini pacaklik dan sebagainya, keadaan tidak ada pekerjaan, tidak ada job, tidak ada ini di PHK dan sebagainya. Wadorro, dan kemudorotan. Mudorotan di sini misalnya keadaan sakit ya ini. Wahinal ba'as, dan ketika bahaya di sini ketika kondisi perang. Nah ini. Dia tetap sabar dalam keadaan kondisi seperti itu. Ulaika, demikian itulah allazina shadaqu, orang yang benar imannya. Itulah orang yang benar imannya. Wa ulaika humul muttaqun, itulah orang yang bertakwa atau orang yang takut pada Allah. Jadi kita kadang-kadang gampang-gampangnya menganggap suatu kebaikan, suatu pekerjaan atau amal soleh itu kita anggap itu suatu amalan andalan kita, padahal kita melalaikan yang lain. Seperti yang disindir oleh Allah di sini adalah orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik di Mekah itu, mereka itu merasa bangga, merasa hebat, merasa merasa telah berbuat baik yang luar biasa dengan cara nanti di ayat lain disebutkan dengan cara memberi minum orang yang haji umroh. Bukan itu yang dikatakan lagi. Kalau di ayat ini disebutkan bukan karena menghadap timur baratnya itu. Percuma hanya sekedar menghadap timur dan barat, bukan. Yang disebut kebaikan kalau kita sendiri harus iman. Harus jadi orang iman baru mendapat kebaikan. Jadi misalnya seorang anak berbuat baik pada orang tua, kita dengan teman berbuat baik dan sebagainya. Percuma kalau kita tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada malaikat, tidak beriman pada kitab, tidak beriman pada nabi-nabi. Ya wujudnya iman semua itu ya kita ngaji Quran hadis kalau di zaman Muhammad ini. Baru benar iman kita pada Allah, baru iman benar kita kepada malaikat, baru iman benar keimanan kita pada kitab, baru benar keimanan kita kepada rasul-rasul atau para nabi-nabi itu. Kalau kita tidak ngaji kitab, bagaimana apanya harus diimani Allah itu? Apanya harus diimani tentang malaikat? Apanya harus diimani tentang kitab-kitab? Apa yang harus diimani tentang nabi-nabi? Nabi apa? Bagaimana? Apa yang harus diimani? Tidak ada. Jadi seperti itu. Kemudian berbuat baik dengan mensedekahkan hartanya, baik itu keluarga dekat, suami istri, anak, keluarga dan sebagainya, atau orang lain, anak-anak yatim, orang miskin, termasuk orang yang musafir, kehabisan bekal, orang yang meminta karena kebutuhan mendesak atau kepepet, kesulitan, dan orang-orang yang ingin memerdekakan dirinya karena dia statusnya budak. Dia sendiri tetap ibadah, sholat, zakat dan sebagainya, puasa dan sebagainya. Puasa dan disebut apa? Boleh tidak laksana. Ini mewakili. Sholat dan zakat itu ya puasa ya termasuk. Ya harus ini waktunya nanti haji ya haji dan sebagainya. Dan mereka menetapi janji mereka tetapi ketika berjanji. Dan mereka sabar dalam segala keadaan. Keadaan bahaya, keadaan sakit, keadaan fakir, keadaan perang sebagainya. Itulah baru benar imannya. Nah itulah berarti orang itu yang disebut orang yang takwa. Ini harus komplit Pak. Ini harus komplit. Tidak cukup kita ini merasa cukup dengan rajin pakai peci, rajin pakai sarung, rajin ke masjid. Tidak cukup. Ya harus dimulai dari awal. Harus jadi orang iman. Praktek iman kita ini harus berilmu. Ilmu kita itu harus dasarnya Quran hadis. Baru iman kita itu benar. Baru amal kita bisa disebut amal yang soleh. Karena ada dasarnya Quran hadis. Soleh itu sesuai Quran hadis. Tidak sesuai Quran hadis tidak bisa dikatakan soleh. Ini pasti salah. Karena tidak sesuai Quran hadis. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman. Kutiba telah ditulis, telah diwajibkan alaikum atas kalian al-qisas, hukum qisas. Fil qatl di dalam bab pembunuhan. Yaitu al-hurru, ini orang merdeka, bil huri dengan orang yang merdeka. Maksudnya orang merdeka dia harus dikisas karena atau sebab dia membunuh orang merdeka. Jadi hukum qisas tidak peduli orang merdeka pun karena kisas kalau dia membunuh orang merdeka. Begitu juga al-abdu dan seorang budak laki-laki dia juga dibunuh. Kenapa budak laki harus dibunuh? Bil abdi sebab dia membunuh budak laki-laki. Jadi misalnya seorang budak pun harus dihukum mati kalau dia membunuh seseorang. Wal unsa dan budak perempuan juga harus dibunuh bil unsa sebab dia membunuh
ini budak perempuan lain berantem sama-sama budaknya. Akhirnya colok-colokan gitu kan, sama-sama masak, colok-colokan pakai sutil ini kan, kena matanya, tembus ke nyawanya, ini mati. Dia juga harus dihukum mati. Yang budak laki-laki juga gitu, berantem ini kan, ini sama-sama ngurusi hewannya, ngurusi kudanya, ini diprank oleh temannya, akhirnya tersinggung, dipukulnya terus mati. Dia harus kena hukum karena dia telah mematikan atau menghilangkan nyawa orang lain, maka dia pun harus kena qisas. Harus, karena Allah telah mewajibkan hukum qisas itu. Faman maka barang siapa ufiya yang dimaafkan dia lahu baginya min akhi dari saudaranya yang dibunuh tadi. Saudaranya yang dibunuh tadi misalnya yang dibunuh si A. Nah, si A ini punya saudara, punya kakak, adik atau orang tua atau keluarganya. Nah, keluarganya ini memaafkan sayang sesuatu itu artinya tidak semua pemaafan itu sama. Ada separuh, ada seperempat, ada total, ya gitu. Nah, kalau kamu dimaafkan, kamu sudah membunuh, tapi keluarga orang yang dibunuh itu memaafkan sesuatu yang tergantung berapa persentase yang dimaafkan. Fatiba'u maka mengikuti kalian bil ma'ruf dengan baik. Nah, ini artinya mengikuti dengan baik ini maksudnya itu harus membayar tebusan. Nah, ini. Wa'ada'u dan mendatangkan kalian biilahi padanya orang yang dibunuh tadi, keluarganya tadi, biihsan dengan baik. Jadi tebusannya 100 ekor onta. Atau tidak pakai onta, tapi senilai onta. Tanya telepon ke Mekah sana, berapa onta sekarang? Sekian misalnya. 40 juta misalnya. Kali 100 berarti cuma 400 juta. Nah, ini kalau kita membunuh harusnya kita dihukum mati juga kisos, tapi karena keluarganya memaafkan, kita harus membayar denda tadi ya 100 ekor unta atau senilainya. Kalau seandainya dimaafkan juga sudah ada salah 100 katanya 99 saja, lumayan ya gitu. Mestinya tadi 400 juta, jadi 400 juta kurang 40 juta kan gitu. Lumayan dimaafkan, apalagi dimaafkan separuh saja katanya. Nah, sudah berarti 200 juta saja. Zalika demikian itu takhfifun keringanan min rabbikum dari Tuhan kalian, rahmat dan rahmat dari Allah. Mestinya kalian tadi mati karena membunuh, tapi karena dimaafkan ya sudah kalian tebus ini dengan 100 ekor unta atau berapa yang dimaafkan tadi. Faman maka barang siapa itu ada yang melanggar dia orang ba'da zalika setelah demikian itu menerima denda, ya ngomongnya memaafkan, terus dikasih denda diterima ya 100 ekor unta diterima. Tapi dia melanggar, sudah denda diterima, orangnya waktu nyerahkan itu langsung disiksa, dipukul atau tiba-tiba mati juga. Berarti falau maka baginya orang itu azabun alim, siksaan pedih di neraka. Berarti tidak boleh, kamu sudah sudah memaafkan, denda sudah diterima, kok orang yang masih dipukuli atau orang yang masih kamu siksa, ini tidak boleh. Nah, kalau memang kamu tidak menerima denda, ya sudah bisa dimaafkan, hukum kisah saja selesai. Ini enggak, ini denda diterima tapi orangnya tetap disiksa, ini tidak boleh. Walakum dan bagi kalian fil qisas di dalam hukum qisas hayatun kehidupan. Jadi menurut Allah adanya hukum qisas dilaksanakan, yaitu apabila orang membunuh balasannya dia dibunuh, itu adalah kehidupan. Nah, jadi tidak seperti tidak manusiawi orang kok dibunuh, masa orang kok dihilangkan nyawanya ya dia tidak mikir apa orang itu juga telah menghilangkan nyawa orang itu telah menghilangkan nyawa maka balasannya harus setimpal. Masa dia menghilangkan nyawa balasannya itu setengah timpal? Kan harusnya setimpal. Menghilangkan satu nyawa balasan hilangkan juga satu nyawa, itu baru setimpal. Tidak adil namanya. Dia bunuh orang yang lada selain bunuh orang semaunya gitu ya, bahkan lebih dari satu, giliran mau dihukum mati juga ngomongnya tidak manusiawi, bertentangan dengan HAM. Dari mana yang membunuh orang lebih dari satu aja itu harusnya bayarnya nyawa satu, ini malah dia membunuh lebih dari satu, mau dihukum mati dia bilang tidak manusiawi, termasuk yang belanya juga. Itu namanya berpikirnya itu ya keblinger namanya. Nah, kenapa disebut Allah kehidupan di dalam hukum qisas itu? Artinya orang lain nanti akan berpikir, saya kalau bunuh orang resikonya saya bakal mati juga. Berarti kalau kita bunuh orang sama dengan bunuh diri, pasti mati. Bunuh orang, bunuh, berarti pasti mati. Nah, maka kalau tidak mau dibunuh, tidak mau kita itu dilaksanakan qisas pada kita, jangan bunuh orang, hati-hati, jangan berbuat yang hal yang bahaya, dorong orang ini tiba-tiba jatuh, ditabrak gayanya mau nabrak gitu, bapak terabrak bener,
Dan gitu. Ini apa? Dilempar-lempar besi gitu ya. Ini kan. Ini pura-pura lempar besi tapi terlepas lempar bener. Dan ini langsung kena nyawanya, langsung mati. Maka hati-hati. Maka malaikat pun sampai melaknati kalau ada orang yang main-main dengan senjata atau besi apa kepada saudaranya, walaupun sekedar main-main, karena itu bisa terjadi. Atau tidak sengaja tertusuk gitu ya, tiba-tiba mati. Nah, maka kena laknat Allah. Maka hati-hati sama orang iman itu harus dijaga, jangan sampai melukai, jangan sampai menyakitinya dan sebagainya. Karena innamal mu'minuna lil mu'min haram, orang iman satu dengan orang lain itu haram. Darahnya haram, tidak boleh dilukai apalagi dibunuh. Malu hartanya juga haram, tidak boleh dicuri, diambil, tidak boleh, ya bolehnya minta ya gitu. Kemudian wa irdu, dan rahasia juga haram, tidak boleh share-sharekan sebar-sebar kemana, ada menceritakan kejelekan orang lain. Ini tidak boleh, haram lagi, karena itu jadi ghibah dan jadi dosanya nanti akan terus berpanjangan kayak multi level gitu. Dia saya cuma cerita dua orang, ternyata dua orang dicerita ke dua orang lagi, ternyata dua orang dicerita ke dua orang lagi, dua orang lain cerita dua orang lagi, akhirnya total 2 miliar orang yang dia ceritakan. Dosa 2 miliar orang itu nanti dia akan tanggung. Orang pertama yang cerita itu akan menanggung ini. Yang masing-masing cerita itu apa? Tidak nanggung dosa, masing-masing menanggung dosa masing-masing, kelipatan masing-masing. Yang sudah cerita, gara-gara dia cerita terus di bawahnya sampai 100 orang, dia nanggung cerita kedua orang, dia nanggung dosa 2 orang ini dan dosanya sendiri. Yang 2 orang ini dia kalau dia tidak cerita ya dia tidak nanggung dosa. Kalau dia cerita juga ke 1 orang, dia nanggung 1 orang. Ini kalau dia cerita ke 10 orang, dia nanggung 10 orang, masing-masing 10 ini ya sendiri. Jadi kalau dia cerita juga, yang di atasnya dapat lagi. Nah, maka kita tidak bisa lagi menyetopnya ini. Gara-gara kita cerita, akhirnya kemana-mana cerita itu. Nah, maka jadi dosa, namanya dosa kalau pahala itu pahala jariah. Nah, ini dosa jariah itu ini nih. Jadi orang ghibah itu dosa jariah. Dari asal ucapan sedikit bisa jadi banyak. Ya ulil albab, wahai orang yang mempunyai akal, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi kalau kamu punya akal, kata Allah, hukum qisas kalau dilaksanakan itu akan menjamin kehidupan. Dan supaya kamu jadi orang yang takwa. Jadi takut pada Allah, lain akhirnya dia tidak berani berbuat aniaya pada orang lain. Kutiba, telah diwajibkan alaikum atas kalian apa, iza ketika hadar datang ahadakum pada salah satu kalian al-mautu, apa yang datang al-mautu kematian, maksudnya dia sekarat gitu. Kalau salah satu kamu sekarat, diwajibkan syaratnya jika taroka meninggal karena khair pada kebaikan, maksudnya harta. Seseorang kalau dia hampir mati sekarat terus dia punya harta, diwajibkan kutibanya tadi, diwajibkan tadi al-wasiyah, berwasiat. Dan dia harus berwasiat untuk siapa? Lil walidain, untuk kedua orang tuanya, wal aqrabin, dan kerabat atau keluarga dekatnya, bil ma'ruf, dengan baik. Haqqan, wajib alal muttaqin, atas orang bertakwa. Orang takwa harus begitu. Kalau mau meninggal, kalau punya harta dia harus berwasiat untuk orang tua dan keluarga dekatnya. Itu mansub. Nansenya bab waris. Nansenya bab waris, surah An-Nisa nanti. Bab waris. Jadi tidak bisa begitu. Jadi keterangannya apa? Wasiat itu tidak wajib. Boleh berwasiat tapi tidak wajib. Boleh berwasiat tapi tidak boleh seluruh harta. Hanya maksimal paling banyak sepertiga hartanya. Kemudian boleh berwasiat tapi tidak boleh untuk ahli waris. Ya, berwasiat misalnya ngasih anak yang bungsu atau ngasih anak yang tua atau ngasih kepada istrinya atau istri mudanya. Nah, padahal anak bungsu, anak tua, istri muda, semua itu ahli waris, tidak boleh. Jadi berwasiat itu untuk orang yang selain ahli waris. Sebab ahli waris sudah masing-masing mendapat haknya masing-masing. Tidak boleh dapat wasiat lagi. Jadi double dia dapat wasiat, dapat waris lagi. Nah, untuk wasiat yang tidak melanggar tadi, tidak lebih dari sepertiga, kemudian tidak bukan untuk ahli warisnya, termasuklah salah satu ini hal lain yang mesti juga ya, walaupun tidak ditulis, yaitu ini hartanya sendiri. Yang berwasiat itu pesawat di bandara itu loh. Itu jangan dijual gitu. Wah, kaget anak-anaknya ini. Kaget ini. Wih, Pak, kenapa jangan ini? Emang kenapa ini tidak boleh dijual, Pak, pesawat saya itu? Bapaknya masih melanjutkan pesannya nih. Kapal-kapal di
ini pelabuhan itu ya jangan dijual ya. Kenapa Pak? No, dia pikiran anaknya ini, bos, bapaknya banyak rupanya warisannya. Ada kapal di pelabuhan, ada pesawat di bandara. Kenapa Pak? Setelah didesak-desak bapaknya baru ngomong, itu bukan punya kita nak, ini itu punya orang semua kan gitu. Jadi berwasiat harus harta sendiri, wasiat harta orang. Itu tetangga kita itu kalau orangnya minggat ini rumahnya ambil lah. Nah, itu bukan harta kita, harta tetangga itu ya. Kalaupun dia minggat bukan tetap bukan punya kita. Nah kalau untuk yang memang bolehkan tadi tidak lebih dari sepertiga, bukan untuk ahli waris, boleh wasiat. Faman maka barang siapa badal yang mengganti diahu pada wasiat ba'da setelah apa bersama yang mendengar diahu pada wasiat. Yang berwasiat ini misalnya orang yang hampir sekarang dia berwasiat, kita kebetulan besok di situ terus dengar wasiat dia. Nanti kalau saya mati itu masjid itu katanya itu ini dicat ya. Masjid itu dicat ya, jangan lupa ya. Nah, kita dengar itu. Rupanya kita ganti, bukan dicat kan gitu. Jadi dibelikan cat 1 ember gitu, 1 pil itu namanya. Lah ini, itu merubah namanya. Kalau dicat itu berarti seluruh masjid itu dicat, bukan dibelikan 1 ember atau 1 pil ini kan gitu. Itu merubah. Fainama maka sungguhnya ismu dosanya karena tidak wasiat yang tidak laksanakan tadi, itu ala lazina berat atas orang-orang yubadilu nahu yang mengganti dia orang hu padanya wasiat. Inna Allah sunya Allah sami'un alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Tidak boleh dirubah maksudnya. Kalau wasiat yang benar tidak boleh dirubah. Kalau merubah, orang yang merubah itu yang kena dosa. Tapi faman sebaliknya nih, faman maka barang siapa khofa yang khawatir dia memusin dari wasiat, kenapa janafan menyeleweng au isman atau dosa, fa aslah maka membagusi dia bainahum di antara mereka, fala isma alaih maka tidak ada dosa atasnya. Jadi merubah saja kalau memang benar itu memang salah. Tapi kalau merubah yang wasiat yang tidak benar, nah itu boleh. Sebab kalau dilaksanakan wasiat yang salah tadi, misalnya seperti wasiat tadi kan nggak boleh lebih dari sepertiga. Ini wasiatnya seluruh harta saya, serahkan semua di masjid. Tidak boleh, paling banyak sepertiga. Akhirnya anaknya nggak dapat apa-apa. Anak yang masih nak sekolah, masih nak kuliah, masih nak ini apa, nak kawin yang belum perlu modal untuk kawin dan sebagainya. Itu ada anak bapak kamu ini kan harta bapak semua, iya tapi udah diwasiatkan semua untuk masjid, kasihan lah anak-anaknya yang gitu. Mestinya tadi cuma 1/3, masih ada sisa 2/3 lagi dibagikan untuk ahli warisnya kan gitu. Boleh dirubah, ini tetap dilaksanakan tapi 1/3 saja. Ini merubah yang baik, itu namanya merubah yang benar. Kalau sudah benar tidak salah kok dirubah, nah itu tidak boleh. Itu katanya untuk ngecat masjid dirubah untuk ngecat rumahnya kan gitu. Saya dengar sendiri dia ngomong, nanti kalau saya meninggal rumah kamu saya cat. Nah itu ngerubah namanya. Yang dia bilang ngecat masjid malah dirubah ngecat rumahnya. Tidak dosa kalau yang ini apa merubah untuk kebaikan tadi. Innallaha sungguhnya Allah Ghafur maha pengampun, Rahim lagi maha penyayang. Ini bentuk Allah pengampun yang tadi ya, walaupun berubah-ubah dan sebagainya asal ada ketentuan yang benar, ini maka itu ya dibenarkan. Kiranya demikian saja yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mungkin ada kekurangan kata-kata yang kurang berkenan yang dan sebagainya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kami syukuri. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.